Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Semoga Bapak dan Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Amin. Dalam bahasa Arab ada kata yang dibangun dengan 3 huruf, jim, ha, dal. Dari kata jim, ha, pakai ha ya, pakai ha, dan dal itu lahir pertama kata jihad. Secara harfiah jihad itu sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan, mengerahkan segala kemampuan, itu secara harfiah makna jihad. Tapi dari kata jihad itu, jahada itu bisa lahir bentuk kata lain 3 minimal. Pertama, jahada ya jahadu, jihadun, perjuangan yang berkonotasi fisik, lahir, itu dominannya, titik tekannya itu. Ada dari kata jahada juga melahirkan kata ijtihad. Dari kata jahada ditambah hurufnya jadi mengikuti wajan ifta'ala jadi ijtahada. Asalnya 3 huruf, dikasih tambahan namanya sulasi mazid. Sulasi itu 3 huruf, kemudian tambah 2 huruf, jadi ijtahada yajtahidu. Bentuk jirannya, bentuk masdarnya ijtihadun. Dari jihad, ijtihad. Dari 3 huruf yang sama juga lahir kata mujahadah. Jahada yujahidu mujahadatan. Itu timbangannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jahada yujahidu mujahadah. Jadi dari 3 huruf itu ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Tiga-tiganya diambil dari 3 huruf tadi, jim, ha, dal. Tetapi 3 kata ini, jihad, mujahadah, jihad, ijtihad, dan mujahadah, Bapak-bapak, ilmu yang membahas seperti ini namanya ilmu sorof. Sorof itu perubahan bentuk dari qara'a jadi yaqra'u, jadi Qur'anan, jadi qira'atan, jadi qari, jadi makro, jadi macam-macam. Ke bawahnya juga ada 14, ke samping ada berapa tuh? Saya nggak hitung ya. Jadi fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu 12 seperti. Ke bawahnya namanya tafsir lugawinya, bukan tafsir ya. Itu namanya sorof, ilmu sorof. Nah, dari 3 huruf, dari 3 kalimat jihad, jihad, ijtihad, mujahadah itu menggambarkan level-level perjuangan. Kalau jihad itu perjuangan fisik, jasmani, itu titik tekannya. Sedangkan kalau ijtihad itu perjuangan
nalar perjuangan otak manusia, ijtihad untuk mendapatkan, memikirkan sesuatu dengan sangat mendalam, ijtihad. Dan yang ketiga mujahadah, itu perjuangan ruhani, perjuangan batiniah. Dan tiga hal ini semuanya mesti ada pada setiap manusia. Ketika manusia lahir, yang dominan, yang sedang berkembang itu fisiknya. Jadi usia anak-anak sampai remaja itu yang dominan fisiknya. Pikirannya masih belum dalam, masih belum luas wawasannya, apalagi spiritualnya belum terasah, belum aktif lah, belum terlalu aktif, masih sedikit rohaninya itu. Salah satu contoh rohani itu tingkat kesabaran, kemampuan memaafkan, misalnya. Dia yang anak-anak sampai remaja sampai kuliah itu, sampai SMO lah, lebih banyak perjuangan itu fisik. Karena saat itu perkembangan fisik sedang berkembang, itu jihad. Tapi memasuki usia kuliah, sampai kuliahnya ada 3 ya, S1, S2, S3, itu sudah masuk kepada kemampuan manusia yang dominannya adalah nalar otak, ijtihad. Jadi pemikir. Tapi kalau itu sampai mungkin berlangsung sampai usia 50 tahunan. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, fisiknya sudah mulai turun, otaknya, kemampuan menghafalnya juga sudah mulai turun. Usia segitu itu luas, susah menghafal tuh. Apa yang harus apa yang paling dominan ketika masuk 50 ke atas? Itu ruhani, spiritual, itu mujahadah. Tetapi di tengah-tengah itu usia 40, 30 sampai 50 itu bisa bergabung 2 hal. Fisik dan nalar, jahadah, ijtihad dan jihad. Nah, Bapak sekalian, kalau kita harus mengetahui usia kita sekarang berapa, lalu yang paling dominan perjuangan kita yang mana? Kalau masih muda, yang dominan itu fisik. Kalau sudah mulai usia dewasa, nalar. Tapi sudah mulai ke atas, itu spiritual. Ini itu bisa dibuktikan dalam ayat yang kemarin dibahas oleh Pak Maman Suparman. Pak Maman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu ayat sependek itu menggambarkan apa sih? Itu menggambarkan jihad Rasulullah dengan para sahabat. Sehingga di situ ada kata nasrullah, pertolongan Allah, dan ada kata fath, kemenangan, diterjemahkan kemenangan ya. Ayat itu memang turun setelah kaum muslimin menjalankan serangkaian jihad yang amat panjang. Serangkaian jihad yang amat panjang. Kita sebutlah mulai dari 1-2 hijrah itu mulai ada perang Badar. Peperangan Badar itu diteruskan tahun berikutnya perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Selama hidup Rasulullah itu dalam 10 tahun di Mekah itu perang itu 74 kali. 27 diikuti langsung oleh Rasulullah, tapi sisanya Rasulullah memutus sahabatnya untuk memimpin. Peperangan yang diikuti Rasulullah langsung itu disebutnya Ghazwah, sedangkan peperangan yang Rasulullah mengutus kepada sahabatnya untuk memimpinnya disebut Sariyah. Itu totalnya 74 tuh. Itu dalam kitab Nurul Yakin. 74 dalam 10 tahun. Jadi rata-rata 2 bulan sekali apa sebulan sekali, dihitung ya. 74 itu dalam 10 tahun, 74. Itu gambaran jihad.
Maka ayat ini turun, surat Al-Fath itu turun, An-Nasr ya, surat An-Nasr itu turun itu di tahun ke-9. Tahun ke-9 itu setelah Rasulullah mengalami kemenangan di tahun ke-8. Namanya perang di tahun ke-8 itu ada perang, ada Fathu Makkah ya. Ada Fathu Makkah di tahun ke-8 itu. Tahun 9 ada perang Mu'tah. Lalu turun surat ini. Memang surat ini turun mengomentari keadaan kaum muslimin yang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga wara'aitan nasa, kamu lihat yadkhuluna, wara'aitan nasa, kamu lihat yadkhuluna, manusia masuk, yadkhuluna fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Al-Fath. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit Al-Fath. Al-Fath itu secara harfiah bukan Al-Far, Al-Far lain. Al-Fath, fathah ujungnya. Al-Fath itu secara harfiah adalah membuka. Kenapa setiap kali tentara Rasulullah kemanapun itu disebutnya itu Al-Fath? Fathu Syam, pembebasan Sam, pembukaan Sam. Fathu Palestina, pembebasan atau pembukaan Palestina. Fathu Mesir, itu judul-judulnya di buku sejarah itu menggunakan kata Fath. Fathu Mesir, bukan penaklukan. Penaklukan itu bahasa Arabnya penjajahan, itu istimar. Istimar itu dari kata makmur. Dari kata istimar itu lahir kata persemakmuran. Persemakmuran itu bahasa Arab itu. Dari kata makmur, amaro, pemerintah, persemakmuran. Inggris itu kan istilahnya kalau menjajah tempat-tempat lain itu menggunakan kata persemakmuran Inggris, persemakmuran Britania, persemakmuran. Tapi Islam tidak menggunakan kata persemakmuran itu, penjajahan atau istimar itu enggak, tapi menggunakan al-fath. Itu kenapa itu? Sebabnya karena negeri-negeri sebelum Islam itu mengalami belenggu, Pak. Sehingga lahir kata al-fath. Dibelenggu di sebelah timur, dibelenggu oleh Persia, oleh Kisra Persia. Di sebelah barat dibelenggu oleh Kaisar Bizantium. Jadi negeri-negeri sekitar Arab zaman itu mengalami keterbelengguan. Saat itu yang berkuasa di dunia ini dua. Di timur adalah Persia, timur Arab. Di barat adalah Bizantium. Kalau di kita, wah masih zaman kayak apa? Tahun 700 itu. Bayangin aja, Candi Borobudur itu dibangun abad ke-8. Abad ke-8. Abad ke-8 itu di Arab sedang ngapain? Itu bisa dibaca cerita ini dalam buku Api Sejarah, ditulis oleh Mansur Suryanegara dari Unpad itu, dari guru besar Unpad ya, Mansur Suryanegara. Itu banyak menceritakan kalau di kita sedang membangun Borobudur, di Arab lagi ngapain? Kayak gitu. Kalau di sini abad ke-8 membangun Borobudur, itu kerajaan Buddha, itu turunan dari Sumatera, dari kerajaan Sriwijaya. Anak cucu Sriwijaya itu kelak nanti ke Jawa, nanti mendirikan Candi Borobudur itu. Candi Borobudur. Nah, Bapak sekalian, abad itu Islam sedang mengalami puncak peradaban. Di kita belum apa-apa, Borobudur dibangun, bajunya juga masih kayak apa. Puncak peradaban di Baghdad itu udah luar biasa di Baghdad itu. Puncak peradaban di zaman Harun ar-Rasyid. Itu sekitar abad ke-8, abad ke-8, abad ke-9 itu. Nah, di kita masih begitu. Nah, kembali kepada tadi,
Kenapa disebut fath, pembebasan? Karena di sekitar Arab mengalami keterbelengguan. Di sebelah barat dibelenggu, di sebelah timur dibelenggu, apalagi di Indonesia mengalami keterbelengguan. Begitu Islam datang membuka belenggu itu. Karena itu Islam itu mudah diterima, karena menjadi harapan baru buat rakyat yang ada di sekitar Arab. Dia sedang terbelenggu, mudah-mudahan yang datang baru ini membuka, dan memang kenyataannya begitu, membebaskan. Maka kemarin saya kutip ucapan Rubi bin Amir ketika ditanya oleh Panglima Bizantium bernama Rustum ketika terjadi dialog sebelum perang, namanya Psychology of War, dialog sebelum perang itu. Sang Panglima bertanya, untuk apa sih Islam mau berdarah-darah, mau berperang dengan kami? Untuk apa? Dugaan kuat orang Bizantium, Panglima itu, orang itu berperang pasti untuk duit, untuk kekuasaan, untuk kekayaan. Dalam otak orang Bizantium seperti itu, terutama pemerintahnya. Kata Rubi bin Amir yang menjadi utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, itu zaman Umar bin Khattab ya, perang Bizantium Kadisia itu, dia mengatakan, kami datang untuk membebaskan. Jadi untuk membebaskan manusia dari belenggu, dari penjajahan atas manusia, dari penyembahan terhadap manusia menuju Allah, menuju penyembahan terhadap Allah. Bahasa Arabnya begini, tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Orang Islam itu datang untuk membebaskan hamba-hamba Allah dari penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan terhadap Allah. Maka dari kalimat ini orang Hizbut Tahrir memberi nama pergerakannya sebagai Hizbut Tahrir, Partai Pembebasan. Dia ingin menggunakan istilah yang dipakai oleh kaum muslimin ketika masuk ke Palestina, ke Kadisia itu, ke Bizantium itu saat itu. Tahrirun nas. Saya ngomong gini jangan diponis saya orang Hizbut Tahrir. Enggak, saya enggak ikutan apapun partai, enggak ikutan. Ini hanya menceritakan istilah tahrir, Hizbut Tahrir itu yang diambil dari idenya itu ingin membebaskan manusia dari belenggu demokrasi gitu. Sekarang dia demokrasi dianggap belenggu yang baru. Jadi Bapak-bapak, kenapa Islam itu mudah masuk ke berbagai daerah zaman itu? Karena yang dibawa adalah ide pembebasan. Karena sebelumnya mereka sedang dibelenggu dengan kaisarnya masing-masing. Maka Islam itu mudah masuk ke daerah-daerah itu. Yang mempersulit Islam masuk ke daerah itu bukan rakyatnya, tetapi penguasanya. Jadi yang melawan, yang memerangi itu tentara dan penguasanya. Rakyatnya malah mendukung kedatangan Islam itu. Makanya mudah. Jadi itulah menjadi sangat mudah, lancar. Ekspansi itu sangat lancar ya. Karena posisi Bizantium dan Persia sedang mengalami pembelengguan. Tapi bagian akhir ini dalam kultum subuh ini, bagian akhir adalah apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, Nasrullah wal Fath, dan kamu lihat sebagai bukti kemenangan itu manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Itu bukti kemenangan itu manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong. Itu kata kunci. Itu bisa jadi standar kemenangan itu. Kemenangan perjuangan masjid ini orang berbondong-bondong masjid gitu kira-kira. Berbondong-bondong. Banyak orang yang tercerahkan di masjid itu standar kemenangan itu. Standar kemenangan masjid, banyak orang yang tercerahkan, banyak orang yang masuk ke masjid, banyak orang yang betah di masjid, itu standar kemenangan. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah,
sekarang tinggal dirubah. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke Masjid Al-Hikmah. Nah, itu. Supaya orang gemar ke masjid berbondong-bondong, maka buatlah masjid ini nyaman secara lahir dan batin. Buatlah nyaman, seolah-olah masuk ke masjid itu seperti masuk ke rumah sendiri. Di sini banyak senyuman, ada makanan, adem, wangi, empuk, karpetnya empuk, yang dicium wangi, yang dilihat indah-indah, enak itu Pak. Melihat sekeliling indah, bersih, melihat bawahnya empuk, misalnya duduk di karpetnya empuk. Misalnya seperti itu diantaranya tanda kemenangan. Tapi ayat ini belum selesai. Apa kelanjutan ayat ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbihlah dengan memuji Tuhanmu, tahmid, alhamdulillah, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Ini pertanyaan besar sebetulnya. Kenapa setelah selesai perjuangan yang jihad yang begitu luar biasa, ke ujungnya tasbih dan mohon ampun? Tasbih, tahmid, mohon ampun. Perjuangan Nabi yang luar biasa itu, kenapa ujungnya itu? Dan ternyata bukan masalah jihad saja Bapak-bapak. Setelah sholat juga perjuangan batiniah dan perjuangan fisik, ujungnya istighfar juga, tasbih juga, tahmid juga. Setelah haji juga perintahnya itu istighfar juga, tasbih, tahmid juga. Setelah taklim, ujungnya itu tahmid, tasbih, istighfar juga Pak. Jadi kesimpulannya, setelah perjuangan-perjuangan besar, setelah amal-amal besar, ujungnya itu ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Padahal kan kita sudah melakukan perbuatan yang sangat besar, kok ujungnya istighfar, kok ujungnya tasbih, kok ujungnya tahmid. Nah, satu jawabannya, perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam peperangan membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, itu namanya jihad plus ijtihad, sudah tumplek di situ. Kalau sudah selesai jihad dan ijtihad, maka lanjutkan dengan mujahadah, perjuangan batiniyah. Setelah perjuangan fisik dan perjuangan nalar, sambunglah dengan perjuangan rohani, yaitu tasbih, tahmid, istighfar. Itu urutannya. Ini bisa dilihat juga, menyimpang ke Pandawa itu dalam peperangan dan segala macam rupa itu sampai kepada di Kurusetra, namanya perang apa namanya? Bratayuda itu perjuangan otak dan jasmani, perjuangan jasmani dan otak. Tapi apa setelah selesai memenangkan peperangan itu, dia bertapa mencapai moksa. Jadi dari perjuangan jasmani mestinya ke rohani itu. Kita juga secara kasat mata bisa melihat Habibie, setelah perjuangan jasmani dan otak, ujungnya dia ke spiritual. Ini bisa dilakukan oleh kita. Kita sudah mungkin di antara Bapak ada yang berjuang, belajar segala macam sampai kepada memimpin perusahaan itu ini. Oke. Apakah mau diteruskan seperti itu sampai mati? Mestinya no. Karena energi untuk itu, otak untuk itu sudah berkurang, nafsu untuk itu sudah berkurang. Udah biar bagian yang muda itu diteruskan oleh yang muda itu. Kalau sudah mengalami umur 60 ke atas, masih perjuangannya masih di dunia jasmani lagi, di dunia itu. Lanjutkan dengan spiritualitas. Karena setiap orang itu dalam perjalanan hidupnya ada momen-momen yang harus dijalani mesti. Kalau diabaikan itu bahaya Pak. Anak kecil momennya main, ya harus main. Anak setelah masuk usia sekolah, ya harus sekolah momennya itu. Masuk usia nikah, ya harus nikah gitu.
Jangan masuk usia nikah terus aja gawe bekerja, lupa nikah umur 40 tahun, itu akan pasti rugi itu. Itu rugi itu, nikah lambat nikah itu rugi. Karena masa pakai kita tinggal sedikit. Coba kalau kita nikah umur 25 tahun misalnya, masa pakai kita kan panjang, Pak. Coba kalau kita masuk nikah 40 tahun, kan pendek masa pakainya, rugi itu, Pak. Maksudnya kenikmatan itu panjang kalau nikahnya sejak muda. Dan menikahi yang muda juga sama, masa pakainya kan panjang. Kenapa milih yang muda? Aku jadi ke situ ceritanya. Jadi itu Bapak-bapak, jadi pertama pelajarannya adalah setelah perjuangan yang bersifat jasmani dan otak, lanjutkan dengan perjuangan rohani. Lihat umur kita, posisi kita di mana sekarang. Usia yang harus dilihat itu menjadi pertimbangan. Ini udah usia 70 masih urusannya jasmani dan urusan biar anak muda itu. Ke masjid lah. Karena urusan jasmani sudah lemah. Nah, terakhir yang kedua, kenapa perjuangan jasmani lalu rohani itu? Yang kedua adalah kalau orang sudah menang, sudah melakukan pekerjaan besar dalam hidupnya atau pekerjaan yang dianggap besar, seperti menang dalam peperangan, demi peperangan, ada bahaya yang mengancam, yaitu ego, mengklaim hebat. Nah, namanya dalam bahasa ilmu tasawuf namanya ujub. Seperti bukan dalam bahasa tasawuf, dalam hadis juga. Kalau orang sudah berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupnya, bisa membangun masjid, bisa mengalahkan peperangan, bisa membangun organisasi. Apa bahaya yang mengancam? Bahaya yang mengancam dari sisi rohani, yaitu rasa ujub. Aku berhasil, aku menang, sehingga mengklaim dirinya terpuji. Nah, untuk menetralisir perasaan aku menang, aku berhasil, aku berhak mendapat pujian dan seterusnya, dinetralisir dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid. Sucikanlah. Satu lagi, merasa suci. Kalau sudah berjuang, berhasil, selesai, orang merasa menang, merasa besar, merasa suci. Itu penyakit orang yang menang. Merasa benar, merasa paling benar, paling suci, merasa paling berhasil dah. Maka kata Allah, hati-hati kamu ya. Kalau setelah menang, yang kamu perjuangkan adalah rohani kamu, tasbih kamu, sucikan Allah. Allah yang maha suci, bukan kamu. Pujilah Allah, bukan kamu yang terpuji itu, Allah yang maha terpuji itu. Dan istighfarlah, karena boleh jadi dalam perjuangan kamu selama ini banyak kesalahan-kesalahan, maka istighfarlah kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena saya kemarin ngobrol dengan profesor, ada profesor ya, menceritakan saya juga dulu pernah juga mengalami yang begitu-begitu itu. Setiap orang, saya kira kalau sekarang umur 60 tahun ditanya masa mudanya dalam perjuangannya, melakukan hal-hal yang curang sedikit, bohong sedikit, itu pasti ada. Biasa kalau udah 70 tahun kayak profesor itu, dia ngaku, saya juga pernah mengalami begitu-begitu itu. Habibie yang nyuruh saya katanya. Misalkan ke luar negeri, anggaran seharusnya seminggu, kamu buat anggaran 2 minggu. Itu Habibie yang nyuruh katanya. Kan nggak benar kan sebetulnya itu markup segala macam itu biasa lah, pasti dialami itu. Nah, bapak-bapak, mungkin dalam perjuangan itu ada begitu-begitunya, ada bohongnya, ada manuver-manuvernya, ada suap-suapnya juga dikit-dikit. Tapi kenapa nggak ketahuan bapak-bapak? Karena nggak terlalu banyak, Pak. Yang ketahuan itu sudah kelewatan, itu sudah masif, maka ketahuan itu. Kalau cuma bohong sekali 2 kali, melakukan kesalahan sekali 2 kali, korupsi sekali 2 kali, itu nggak ketahuan, Pak. Yang ketahuan itu kalau sudah keterlaluan, maka Allah menutupi, memaafkan. Nah, makanya sekarang
menutup yang kemarin itu negatif-negatif, tasbih, tahmid, istighfar. Dalam peperangan Rasulullah juga ada kurang ikhlas segala macam itu untuk menutupi semua perjuangan kamu dulu itu yang akhirnya diberi kemenangan itu, kamu tutup dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Saya kira seperti itu urutan-urutannya. Sesuatu penjelasan yang panjang, mudah-mudahan karena ini hari Sabtu saya agak nyantai, jadi agak bisa melebih dari 15 menit, 17 menit. Mudah-mudahan kita bisa menyadari umur kita dan apa yang harus kita perjuangkan saat ini. Apa yang dominan pada diri kita sekarang adalah spiritualitas. Marilah kita itu yang diperjuangkan, karena setelah spiritualitas kita akan mati lah ya. Jangan sampai sebelum kita masuk ke dunia spiritualitas itu sudah mati. Itu tidak dikehendaki saya kira. Mudah-mudahan kita mendapat istiqomah dan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.